Isfara menunduk. Matanya kini tertuju pada cangkir kopi yang mulai kehilangan hangatnya. Kemudian, Isfara diam sebentar. Namun ada sesuatu yang masih mengganjal di dadanya, dan akhirnya dia putuskan untuk mengatakannya juga. "Aku tahu kamu gak minta apa-apa," ucap wanita itu pelan. "Tapi aku juga gak bisa duduk diam begitu saja. Kamu sudah menolongku. Aku gak mau kelihatan seperti orang yang cuma numpang hidup." Tatapannya masih mengarah ke cangkir, tapi suaranya mantap. "Aku tetap akan bantu urus rumah, masak, beresin ruang kerja, apapun yang bisa aku lakukan. Itu bukan soal uang, cuma aku butuh merasa aku juga berkontribusi." Alvano tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap wanita di hadapannya beberapa detik sebelum kembali pada sarapannya. Isfara mengerti. Itu bukan persetujuan, tapi juga bukan penolakan. Setelah selesai sarapan dan membereskan piring di depannya, Isfara berdiri sambil merapikan tas kerjanya. "Aku berangkat kerja dulu," ucap wanita itu sambil meraih tas kerja yang dia letakkan di dekat meja. Alvano yang masih duduk sambil menyeruput kopi terakhirnya hanya mengangguk pelan. "Kamu nggak perlu lapor atau minta izin, Isfara. Jalani aja seperti biasa. Aku nggak akan ikut campur urusan kamu, dan kamu juga nggak perlu ikut campur urusanku." Isfara menoleh sejenak, mengamati wajah pria itu. Kalimatnya terdengar datar, tapi tak ada kesan dingin. Hanya penegasan akan jarak yang sejak awal memang mereka sepakati. Bukankah di kontrak sudah jelas? Mereka setuju untuk menjalani hidup masing-masing tanpa campur tangan satu sama lain. Namun tetap saja, menurut Isfara, memberitahu keberangkatannya ke kantor bukan soal izin, lebih kepada bentuk kesopanan. "Aku tahu, walaupun kita menikah bukan karena cinta, aku tetap mau menghargai kamu sebagai suami." Kata-kata itu keluar tanpa ragu dari bibir Isfara. Alvano tidak langsung membalas, hanya menatap punggung Isfara yang perlahan menjauh. Setelah keluar dari rumah, Isfara berjalan menuju halte terdekat. Udara pagi masih sejuk, menyapu pelan wajahnya. Hari ini dia memutuskan pergi ke kantor naik bus, seperti yang biasa dia lakukan ketika masih tinggal di rumah orang tuanya. Siang itu, Isfara tengah berjalan menuju ruang meeting. Namun langkahnya terhenti ketika melewati studio pemotretan produk untuk pemasaran. Dari dalam ruangan itu, terdengar suara keributan. Perdebatan sengit antara seorang pria dan seorang wanita. Tanpa berniat menguping, Isfara berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Saat mengintip ke dalam, matanya sontok membelalak. Tara dan Livia. Bukankah dia adik dari bosnya sendiri? "Aku nggak akan biarkan kamu menguburkan anak kita, Liv." Suara Tara meninggi, napasnya memburu. "Kamu bisa marah, tapi ini anak kita. Kamu tidak bisa ambil keputusan sepihak." Livia berdiri dengan rahang mengeras dan tangan mengepal. Wajahnya penuh kemarahan. Isfara tercekak. Jadi wanita yang dihamili Tara dan alasan dia meninggalkannya di hari pernikahan adalah Livia, adik dari bosnya sendiri. Tanpa sadar, map yang sedari tadi digenggam jatuh ke lantai. Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian keduanya. Tara langsung menoleh. "Isfara, kamu..." Kata Tara cepat, panik. Isfara langsung memungut beberapa map yang jatuh dan bersiap untuk meninggalkan kedua orang itu. Namun Tara lebih dulu menghalanginya. "Telingaku masih cukup waras untuk dengar obrolan kalian," jawab Isfara tanpa menatap Tara. Tiba-tiba Tara berubah ekspresi, kali ini jauh lebih tenang. Dan bahkan ada senyuman sinis di wajahnya. "Bagus kalau kamu sadar diri. Toh, aku nggak akan mau hidup sama manusia kolot seperti kamu." Mendengar itu, Isfara menggertakkan giginya, tetapi berusaha untuk tetap tenang. Suaranya tenang, tapi dingin. "Terserah kamu, Tara. Aku gak peduli lagi." Pandangan Isfara beralih ke arah Livia yang sedang berdiri di belakang Tara. Entah kenapa, dia seolah baru saja mendapat keberanian ekstra untuk berhadapan dengan adik bosnya sendiri. "Jangan sampai anakmu tumbuh tanpa sosok orang tua yang lengkap. Terlebih itu anak hasil hubungan gelap di luar pernikahan." Sejenak Isfara menatap Tara kembali dengan senyuman sinisnya. Livia yang sedari tadi diam, akhirnya melangkah maju. Wajahnya merah karena amarah. "Kamu bilang apa tadi?" "Pak!" Atau harusnya begitu.
Sebelum tangan Livia melanda di wajah Isfara, tangan lain muncul dan menangkapnya terlebih dulu. Tegas, menahan gerakan itu tanpa ragu. "Alvano." Livia sontak terdiam. Matanya membulat, tubuhnya membeku saat menyadari siapa yang kini berdiri di depannya. Alvano menatap Livia dalam diam. Matanya tajam, ekspresinya datar. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya pria itu berbicara dengan pelan tapi dingin. Sepertinya keputusanku untuk membatalkan pernikahan kita memang tepat. Mendengar itu, Isfara membeku. Jadi Livia, adik dari bosnya ini, sebenarnya adalah calon istri Alvano. Livia yang mendengar itu langsung terkejut. "Al, maksud kamu apa? Kita kan tetap menikah, kan?" Kamu pikir aku mau menikahi perempuan yang sudah hamil anak orang lain? Alvano menatap Livia dengan dingin. "Ini cuma salah pahaman, Al. Aku nggak hamil. Nggak ada yang hamil di sini." Liv, kamu... "Al, aku benar-benar nggak hamil. Dia cuma bohong supaya aku nggak jadi menikah sama kamu." Potong Livia sambil terus memohon pada Alvano. Dia tidak akan membiarkan Tara bicara banyak hal di hadapan Alvano. Alvano masih menatap Livia dengan sorot mata gelap. Tak ada sedikit pun perubahan emosi di wajahnya, seolah permohonan Livia hanya angin lalu. Tara membuka mulut, hendak bicara, tapi Alvano mengangkat tangan, menghentikannya. Aku nggak peduli. Suara Alvano tenang, tapi justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa menakutkan. Aku hanya nggak mau berurusan dengan orang yang bahkan nggak bisa menjaga komitmen. Livia menggigit bibir bawahnya, wajahnya memucat. "Al, dengarkan aku dulu." Cukup, Livia. Potong Alvano. Nadanya tak mengeras, namun cukup untuk memotong napas siapapun yang mendengarnya. Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang, aku membuat pilihanku. Mendengar ucapan Alvano, Isfara tanpa sadar meremas map di tangannya. Apakah semua ini akan menyeretnya juga?